Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Al-ayat. Terlebih dahulu izin kepada para alim, kepada para asatid, izin belajar menyampaikan pada kultum tarawih malam hari ini. Temanya zakat, ya, zakat sebagai solusi untuk kemandirian umat atau untuk ekonomi umat. Sebagai latar belakang bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat kita di Indonesia. Tak jarang permasalahan ekonomi menjadi sumber dari munculnya permasalahan lain, seperti kriminalitas meningkat, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, dan lain sebagainya. Menurut data BPS yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2022, bahwa penduduk Indonesia ini tercatat 26,36 juta atau sekitar 9,57% berada di bawah garis kemiskinan. Disebutkan juga di sini bahwa kemiskinan di perkotaan, ya, kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding kemiskinan di pedesaan. Nah, adanya permasalahan kemiskinan ini tentu perlu segera kita benahi, ya. Perlu diupayakan untuk ditekan oleh seluruh stakeholder, mulai dari tingkat RT, RW, desa, sampai tingkat nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia di tahun 2011 nomor 23 tentang pengelolaan zakat, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, ya, sesuai dengan syariat Islam, dan bahwa zakat pula merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Baznas, ya, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, di tahun 2019 menyampaikan bahwa proyeksi penghimpunan dana zakat di tahun 2023, tahun sekarang, ini mencapai 28,8 triliun. Yang kemudian di tahun 2024 diproyeksikan mencapai 37,5 triliun. Di kita, di Masjid Al-Arab, tahun kemarin 1443 Hijriah, alhamdulillah tercapai 42 juta, ya, bukan triliun. Alhamdulillah 42 juta. Mudah-mudahan harapannya di tahun ini bisa lebih, bukan hanya nanti Bapak Ibu semua mengeluarkan, menunaikan zakat fitrah, tetapi lebih dari itu bisa zakat malnya, kemudian infak, sedekah, dan juga wakaf. Lalu apa sih sebetulnya zakat itu? Nah, zakat berasal dari kata zakat yang artinya adalah bersih, artinya baik, atau juga berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan beroleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Ini diambil dari fikih sunnah Sayyid Sabiq di halaman 5. Nah, adapun yang kita kenal zakat adalah harta tertentu, ya. Jadi tidak semua harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat
yang diatur sesuai dengan ajaran agama Islam, yang kemudian dikeluarkan kepada 8 asnaf. Ya. Nah, perintah zakat tadi di mukadimah disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah olehmu harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Terkait dengan pendistribusian yang 8 asnaf juga, ini tercantum di dalam surat yang sama, di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi sesungguhnya zakat itu adalah untuk fakir, ya, satu fakir, kemudian untuk miskin, kedua amil, ya, yang ketiga, keempatnya adalah mu'allaf orang yang baru masuk Islam, kemudian wafir riqab, hamba sahaya, gharim orang yang terlilit hutang, fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil yang dalam perjalanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita maklumi dan kita yakini bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, yang ini menjadikan kesempurnaan keislaman seseorang. Jadi zakat ini bagian sebagai kesempurnaan keislaman seorang muslim. Zakat juga ini disebut ibadah maliyah, ibadah harta, sebagai ibadah sosial, interaksi sesama manusia, kemudian juga sebagai sistem keuangan dalam Islam, ya. Dan terakhir, zakat sebagai sendi kemandirian umat. Nah, tadi di awal disampaikan bahwa zakat kita tahu ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat badan, zakat jiwa kita, ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan zakat mal. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat mal, ya, maka kita membersihkan harta kita, harta yang kita miliki. Karena kita yakin bahwa harta yang kita miliki, yang Bapak Ibu semua miliki sekarang, sesungguhnya ada harta milik orang lain. Sehingga nanti ada ketentuan ketika sudah nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, yang termasuk juga zakat mal, ini seperti zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat perniagaan atau perdagangan, zakat hewan ternak, zakat emas, perak, zakat pertambangan, dan zakat barang temuan atau rikas. Lalu bagaimana sih sebetulnya zakat bisa menjadi solusi buat umat? Nah, saya menyampaikan di sini, boleh jadi nanti ke depan bisa kita lakukan bersama, tergantung dana yang terkumpul juga, ya. Dana zakat malnya atau lebih dari zakat mal bisa dari infak atau sedekah, begitu. Dengan adanya membentuk satu program namanya mustahik produktif, ya. Jadi mustahik produktif, mustahik itu penerima, ya, penerima dana zakat. Nah, mustahik produktif ini adalah mustahik yang nanti mampu mengelola dana bantuan atau dana zakat ini. Untuk apa? Untuk modal usaha. Nah, untuk modal usaha dengan baik, sehingga mengganti sifat konsumtifnya menjadi produktif. Jadi yang biasanya bagi-bagi habis itu, ya, tetapi bagaimana diproduktifkan dana zakat tersebut supaya tidak langsung habis, gitu, ya. Jadi istilahnya digulirkan, digolangkan. Jadi ketika dapat dibelikan apa, gitu, ya, untuk usaha, untuk dagang, nah, kemudian menghasilkan dan seterusnya, gitu. Sehingga nanti dari dana zakat ini terus akan berkembang kepada mustahik produktif yang lainnya. Itu yang mudah-mudahan bisa dilakukan. Nah, sehingga perubahan sifat konsumtif menjadi produktif ini
Inilah yang akan menjadi kunci dari pengelolaan zakat produktif. Proses pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha. Jadi syaratnya memang harus memiliki usaha. Belum pada tataran, kalau misalkan yang belum memiliki usaha karena tidak punya pengalaman, sebaiknya diberikan dana yang istilahnya habis gitu ya, sosial, dana sosial. Tetapi bagi mereka yang nanti kita sebagai pendamping atau sebagai pembina, maka kita bagaimana mendidik para mustahik produktif ini tadi bisa mengelola keuangan, sehingga uang itu tidak habis. Maka tadi syaratnya adalah dia memiliki usaha. Yang tentunya usaha yang di sini adalah usaha yang masih mikro, gitu ya, yang penghasilan masih di bawah 1 juta, mungkin 500-600 ribu. Nah, ini yang bisa dilakukan. Proses tersebut ini tentunya tidak berhenti di situ, ya, hanya di sana. Tetapi harus dilanjutkan tadi dengan apa? Dengan pembinaan, kemudian juga pendampingan. Nah, pendampingan yang dilakukan dengan tujuan agar mustahik mendapat pembinaan, keahlian, serta sebagai fungsi kontrol agar dana produktif tetap digunakan sesuai rencana. Dana produktif ini harus digunakan sesuai tujuannya, yaitu untuk menambah modal usaha para mustahik, sehingga dapat meningkatkan kapasitas daya saing usaha mustahik. Nah, zakat produktif ini juga diharapkan bisa menjadi alternatif untuk pemberdayaan para mustahik agar di kemudian hari bisa menjadi mujaki. Jadi memiliki misi bagaimana kita semua menghantarkan mustahik menjadi muzaki. Yang tadinya penerima dana zakat, berusaha bagaimana kemudian hari dia menjadi pembayar zakat. Begitu. Nah, sehingga sesuai dengan tujuan zakat produktif ini untuk pemberdayaan mustahik, semakin banyak mustahik produktif, maka perekonomian umat insya Allah akan semakin berkembang. Terakhir, sebelum ditutup, terkait dengan Jiswab, divisi Jiswab yang ada di Masjid Al-Arab ini, nah, mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, tentunya yang zakat fitrah insya Allah, saya tahu gitu ya, tiga tahun terakhir dari Bapak Ibu semua banyak yang menitipkan ke kami, hanya dari zakat mal, barangkali nanti perlu edukasi ke Bapak Ibu semua. Ini sebagai informasi bahwa tadi saya searching harga emas logam mulia Antam itu per hari ini di tanggal 1 April tahun 2023 itu 1.072.000. Nisabnya zakat emas itu 85 gram. Jadi kalau 1.072.000 dikali 85 gram itu jatuhnya 91.120.000 per tahun. Sehingga kalau dibagi 12, dibagi bulanan ya, yang Bapak Ibu mungkin gajian itu kurang lebih 7.593. Sehingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini mudah-mudahan bagian dari informasi yang sudah memiliki atau punya penghasilan minimal 7.593, maka sudah jatuh dikenai wajib zakat, ya, wajib mengeluarkan zakat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dari bersih gitu ya. Jadi kalau dari 7.500 barangkali pasti ada pengeluaran ya, pengeluaran kebutuhan pokok. Nah, misalkan di UMK-nya Kabupaten Bandung 3 juta, maka ditambah 3 juta sehingga minimal penghasilan wajib zakat itu menjadi 10.593.000. Nah, dua pendapat ini silakan Bapak Ibu semua, silakan yang mana yang diyakininya. Hanya kalau saya pribadi menganjurkan untuk ihtiyat, kehati-hatian, kita lebih mengambil dari kotor gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang berpendapatan penghasilan 7.593 minimal, maka dikenai untuk wajib zakat. Mudah-mudahan
banyak manfaat dari yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.